Oke, baik. Jadi kali ini saya akan mengerjakan ya metro 2 PTI saya. Karena NIM akhir saya itu genap, jadi saya mengerjakan yang ini. Ini udah ada contohnya, langsung kita ikutin aja biar nggak lama-lama banget. Pertama untuk ini itu diketengahkan, kita pasang ini, diketengahkan begini. Lalu untuk tanggal mulainya itu tanggal 1 bulan 9 2025. Lalu untuk ini tanggal 30 bulan 9 2025. Nah, ini kita ubah dulu biar sama di sini. Nah, ini juga biar sama, biar bisa dihitung menggunakan rumus ya. Nah, kalau udah jumlah harinya kita pakai rumus ini dikurang ini ditambah 1. Nah, periode bulannya karena dia bulan 9 jadi kita pakai bulan September. Lanjut. Di sini ini diwarnai warna hijau dan fontnya itu warna putih. Kita lakukan aja ya hal yang sama, kita blok, lalu kita masukkan warna hijau dan teksnya itu warna putih. Oke, seperti ini. Lalu lanjut ke pengisian nomor. Untuk pengisian nomornya kita manual dulu, isi 1 dan 2. Ini kita ini seperti ini, lalu kita klik 2 kali dan dia akan otomatis terisi. Lalu lanjut ke total pendapatan. Total pendapatan itu didapat dari harga satuan yang kita jual dikalikan dengan berapa kuantitas yang terjual dari si buku ini. Jadi kita pakai rumus sederhana. Ini harga satuannya dikali kalau dalam Excel itu bintang kuantitas terjualnya. Kita enter, apakah udah sama? Ini udah sama ya. Nah, ini kita langsung klik 2 kali aja. Nah, udah. Nah, untuk keuntungan sendiri, keuntungan itu didapat dari total penjualan dikurang dengan modal awal dikalikan dengan kuantitas berapa yang terjual. Jadi sama dengan ini dikurang ya dalam kurung ini dikalikan dengan ini udah sama awalnya. Kita langsung aja kita klik 2 kali. Nih. Sebenarnya bisa diseret ke bawah, cuman lebih mudah kalau diklik 2 kali, lebih efisien gitu. Nih, ini kita lihat di sini ya, penjarakannya ini agak di sedikit. Oke. Untuk harganya sendiri ini agak mepet, jadi ini kita mepetkan juga. Yang ini juga. Nah, untuk kuantitasnya seperti ini ya, berjarak agak jauh. Ini bukunya. Oke. Lanjut ke bagian sini. Di sini terlihat ya ini ada di blok warna hijau ya, dua jarak. Tapi ini kita jadikan satu kolom dulu. Kita pakai ini insert ya, insert format salah. Salah. Udah, kita lanjutkan ke bagian sini. Ini ada typo sedikit ya, kita perbaiki dulu. Jumlah ini kita blok dan kita beri warna hijau juga sama. Lalu lanjut untuk jumlah buku, karena ini diminta jumlah buku bukan jumlah berapa buku yang terjual, jadi kita pakai rumus count ya, count, menghitung. Ini kita geser sedikit ke sini, kita insert aja ini sampai ke sini. Kalau sudah, kita enter aja. Nah, ini udah sama ya dengan yang di sini nih. Nah, untuk jumlah buku fiksi, non fiksi ini kita pakai rumus count if ya. Hitunglah jika count if. Ya, jika ini yang di insert ya, karena kita cari fiksi dan non fiksi. Terus
kita cari kriterianya yang diminta adalah buku fiksi. Jadi kita masukkan fiksi. Nah, kita enter. Oke, udah sama. Lanjut, ini kita tarik aja ke bawah. Dan tinggal kita ganti non-fiksi ya. Non-fiksi. Terus jumlah buku yang terjual. Nah, untuk jumlah buku yang terjual, kita akan pakai sum ya. Kita akan menghitung jumlah. Jadi sum, ini kuantitas yang terjual kita blok semua. Sampai ke sini. Bentar ya. Maaf. Ini kita blok sampai dengan ke sini. Kita enter. Nah, apakah udah sama? 2551 udah sama. Nah, jumlah penjualan. Ini menggunakan rumus sum if ya. Hitung jika. Nah, ini range-nya adalah penjualan buku fiksi. Kita blok dulu kategorinya supaya kita bisa masukkan kriterianya. Kita itu maunya buku fiksi yang dihitung. Jadi kita tulis dulu fiksi, lalu lanjut. Untuk kuantitas penjualan kan kita mau mencari jumlah penjualan. Jadi kuantitas terjualnya ini kita blok ya. Oke, enter. Udah sama. Satu. Nah, udah ya. Lanjut kita ke bank fiksinya kita turunin aja. Kita ganti kriterianya. Sebentar ya. Oke. Nih, ini udah sama, oke? Lalu dilanjut rata-rata harga buku. Untuk rata-rata itu pakai rumus average. Rata-rata ya. Harga jual. Jadi harga jual tuh di sini ya. Kita blok sampai bawah. Kita enter. Oke, udah sama. Udah sama. Terus untuk jumlah buku yang paling banyak terjual, itu kita pakai rumus max. Nah, untuk max, jumlah buku yang paling banyak terjual ya. Berarti ini yang kita blok ya. Oke. Udah benar? Udah benar. Terus untuk minimal, untuk jumlah stok yang paling sedikit, ini kita tinggal mengganti dengan minimal ya. Oke. Ini udah sama ya. Ya Allah. Maaf ya teman-teman, karena memang lagi nggak enak badan, jadi suaranya agak kecil ya. Ini udah, ini 30, 14, 16, udah sama semua. Nah, oke. Udah ya, kita perbaiki dulu sedikit-sedikit untuk ini. Ini agak mepet sedikit. Nah, untuk ini udah pas, ini udah pas. Jadi kita lanjutkan aja ya. Kita bikin chart ya. Saya mau bikin 2 chart. Yang pertama adalah perbandingan buku fiksi dan non fiksinya, lalu perbandingan jumlah buku penjualan bukunya. Jadi ini pertama kita ke bagian insert. Kita pakai recommended charts aja. Saya pribadi mau pilih yang ini. Karena dia perbedaannya nggak banyak, jadi saya mau pilih ini aja supaya lebih memudahkan dalam melihat datanya. Ini kita kecilkan sedikit aja. Oke. Lalu kita ke chart yang kedua. Di sini dan di sini. Saya mau insert dan saya mau pakai chart yang kalau ini agak kalau saya pribadi agak kurang pas. Saya mau pakai yang ini aja. Ya. Saya pakai ini. Sebentar saya sampingkan sedikit.
Nah, di sini kita kecilkan sedikit. Maaf ya teman-teman kalau agak ada yang ribut-ribut dan lain sebagainya. Sebentar saya mau warnanya, saya mau warna agak-agak merah gitu. Ini aja deh. Ungu aja deh. Ungu aja. Terus mau gaya yang seperti apa ya? Bentar. Kayaknya seperti ini aja. Nah, ini saya mau ubah juga ya sedikit. Nah, ini deh. Ini kita ganti judulnya dulu. Ini perbandingan jumlah ya. Perbandingan jumlah buku fiksi dan non fiksi. Lagi ke sini. Ini untuk perbandingan jumlah ya, jumlah penjualan buku fiksi dan non fiksi. Oke, kita kecilin dulu sedikit ya. 12 aja. Ini juga kita kecilkan 12 aja. Oke, kita lihat ya. Pertama kenapa saya pilih di dua diagram ini? Nah, untuk perbandingan jumlah fiksi dan non-fiksi, ini kan terlihat bahwa perbedaannya itu hanya dua ya. Jadi menurut saya lebih terlihat jelas jika menggunakan diagram diagram pie ya, diagram lingkaran. Karena di sini bisa dilihat ini sangat mudah terlihat bahwasanya ini memiliki perbedaan gitu. Sedangkan kalau seperti ini menurut saya agak kurang ini ya, walaupun nih seperti ini dia mungkin terlihat lebih susah dilihat. Jadi mungkin untuk orang awam sangat mudah yang dilihat di diagram pie ini sendiri. Lalu untuk perbandingan yang ini ya, untuk diagram yang ini membandingkan si dua ini jumlah penjualan fiksi dan non fiksi. Karena penjualannya itu sangat signifikan perbedaannya, jadi saya menggunakan ini agar lebih mudah juga dilihat. Oke, saya bacakan untuk kedua diagram. Di sini jumlah buku fiksi itu lebih sedikit dibandingkan jumlah buku non-fiksi. Sedangkan untuk penjualannya itu berbanding terbalik dengan perbandingan jumlah bukunya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini adalah ya untuk ini toko ya, toko buku PTI, saya sarankan dan saya rekomendasikan jumlah buku fiksi diperbanyak dibandingkan jumlah buku non-fiksi. Kenapa seperti itu? Dari data yang tersedia, ya bisa dilihat dari diagram perbandingan penjualan, bahwasanya buku fiksi sendiri lebih memiliki banyak peminat dibandingkan buku non-fiksi. Jadi sangat amat direkomendasikan untuk jumlahnya sendiri itu ditambah di bagian buku fiksi. Agar kenapa? Karena kita bisa lihat ya, konsumen-konsumen yang ada pada toko ini lebih menyukai buku fiksi. Nah, jika kita lebih banyak memasukkan buku fiksi, otomatis keuntungan yang kita dapat akan lebih banyak. Dikarenakan dari penjualannya pun terlihat positif di bagian buku fiksi. Sangat terlihat signifikan perbedaannya dengan non-fiksi. Jadi itu kesimpulannya, jumlah buku fiksinya ditambah karena penjualannya lebih tinggi jauh dibandingkan buku non-fiksi. Untuk buku non-fiksinya sendiri, saya sarankan untuk bisa di apa namanya dikurangin stoknya sedikit karena dari penjualan pun dia tidak sebanyak sih buku fiksi. Jadi lebih diperbanyak stoknya di buku fiksi. Seperti itu saja ya pengerjaan dan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini saya matikan sebentar. Oke.